Coba deh perhatikan animasi berikut. Pola perjuangan yang pertama adalah pola perjuangan yang digunakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1500-an sampai tahun 1900-an. Pada masa itu, mereka masih melakukan perlawanan fisik dengan menjadikan senjata sebagai kekuatan utama melawan penjajah. Loh, tapi kok di tahun 1908 pola perjuangannya berubah ya? Mereka tidak lagi menggunakan senjata sebagai kekuatan utama, tetapi mereka melakukan aktivitas diplomasi. Mengapa demikian ya? Teman-teman, sebelum tahun 1908, perjuangan yang digunakan oleh bangsa Indonesia masih mengandalkan senjata dan mengandalkan perjuangan fisik. Namun setelah tahun 1908, pola perjuangan bangsa Indonesia mulai berubah. Dari yang awalnya menjadikan senjata sebagai kekuatan utama, kemudian berubah menjadi menggunakan organisasi. Lalu apa saja ya karakteristik perjuangan sesudah tahun 1908? Teman-teman, setelah tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dimotori oleh kaum terpelajar. Melalui organisasi-organisasi pergerakan, sebagian dari tokoh pergerakan tersebut memang berasal dari golongan bangsawan. Namun mereka adalah orang terdidik dan terpelajar. Nah, munculnya kaum terpelajar pada masa tersebut tidak terlepas dari politik etis yang pernah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Semula, politik etis dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah. Akan tetapi pada perkembangannya ternyata pendidikan yang diselenggarakan bagi kaum pribumi pada awal abad ke-20 justru melahirkan golongan cendekiawan yang menjadi penggerak perjuangan melawan kolonialisme. Nah, apakah kalian tahu siapa saja tokoh-tokoh pada masa pergerakan nasional tersebut? Nah, kalau kalian belum tahu, kakak sebutkan ya beberapa tokoh di antaranya. Ada Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan masih banyak lagi. Karakteristik atau ciri yang pertama adalah bersifat nasional. Setelah 1908, hampir seluruh Nusantara menjadi satu kesatuan dalam politik, hukum, pemerintahan berada di bawah kekuasaan kolonial. Hal ini memang merupakan cita-cita besar Belanda melalui Pax Nederlandicanya. Di sisi lain, keberhasilan Pax Nederlandica itu justru mampu menyatukan rakyat Indonesia dalam satu perasaan senasib dan sepenanggungan. Penderitaan yang dialami di satu daerah tidak lagi dianggap sebagai penderitaan daerah itu semata, melainkan penderitaan seluruh rakyat Hindia Belanda. Hal inilah yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang pada akhirnya melahirkan kesadaran sebagai suatu bangsa atau kesadaran nasional. Dengan demikian, kata nasional dalam istilah kesadaran nasional mengacu pada kenyataan bahwa seluruh rakyat Nusantara bertekad untuk bersatu, berjuang bersama dalam rangka membentuk suatu bangsa yang besar dengan perasaan senasib dan sepenanggungan. Satu identitas karena kita diperkuat dengan adanya kata Indonesia untuk menuju pada suatu wilayah jajahan Hindia Belanda. Teman-teman, karakteristik atau ciri yang kedua perjuangannya adalah menggunakan organisasi. Meskipun perlawanan bersenjata meletus secara sporadis, umumnya perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908 dilakukan dengan menggunakan jalur organisasi. Di sini, para tokoh perjuangan menggunakan cara-cara modern seperti diplomasi, kampanye lewat media atau pers, rapat akbar, dan pada tingkat yang paling ekstrim, mereka menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial. Gerakan rakyat yang dimotori para cendekiawan ini menghindari cara-cara kekerasan, kecuali dalam kasus pemberontakan PKI pada tahun 1926 sampai 1927 di daerah Jawa dan Sumatera Barat. Alasan digunakan jalur organisasi untuk perjuangan meraih kemerdekaan karena bangsa Indonesia sadar bahwa mereka tidak sanggup untuk menandingi kekuatan persenjataan, keuangan, organisasi serta militer yang dimiliki Belanda. Penggunaan media masa itu menyuarakan aspirasi dianggap sebagai upaya persuasi dan diplomasi. Pada saat itu banyak tokoh terpelajar yang memprakarsai terbitnya berbagai media yang melakukan kritik serta agitasi menentang berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu ya beberapa karakteristik perjuangan setelah tahun 1908. Apa saja tadi? Kita ingat lagi ya. Pertama, dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Kedua, bersifat nasional. Dan yang ketiga, ada perjuangan yang menggunakan organisasi. Dan selain ketiga karakteristik tersebut, masih ada beberapa karakteristik perjuangan sesudah tahun 1908. Kira-kira apa lagi ya pola perjuangan yang terdapat pada saat itu?
Teman-teman, sebelumnya kita sudah tahu ya beberapa karakteristik perjuangan setelah tahun 1908. Nah, sekarang Kak Indah mau melanjutkan lagi nih pembahasan kita tentang karakteristik perjuangan setelah tahun 1908. Kira-kira apa saja ya karakteristik yang terdapat pada masa itu? Teman-teman, karakteristik atau ciri yang ketiga memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Nah, sebelum lahirnya kesadaran nasional, perjuangan melawan Belanda umumnya bergantung pada satu atau dua tokoh yang dianggap karismatik atau berpengaruh. Nah, tokoh-tokoh itu umumnya berasal dari lingkungan istana, yaitu raja, bangsawan, ataupun dari kalangan ulama. Akibatnya, ketika sang aktor atau tokoh utama wafat atau diasingkan, maka perlawanan pun menjadi berhenti. Setelah tahun 1908, perlawanan mulai bergantung pada organisasi-organisasi pergerakan dengan sistem kaderisasi yang rapi. Dengan demikian, keberlangsungan gerakan pun terjaga dengan baik. Teman-teman, karakteristik yang keempat adalah memiliki visi yang jelas. Perjuangan sebelum 1908 bertujuan membebaskan daerah masing-masing dari penguasaan kolonial Belanda. Nah, seiring munculnya kesadaran berbangsa, maka perjuangan setelah 1908 melalui organisasi-organisasi pergerakan diarahkan pada satu visi dan misi yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang semula bergerak dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi, perlahan-lahan seiring dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, maka golongan terpelajar pun kemudian bersikap politis, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke deh, supaya lebih jelas, sekarang kalian perhatikan ya, tabel perbandingan perjuangan sebelum dan setelah tahun 1908. Nah, supaya kalian lebih memahami, coba deh perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel pola perjuangan sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Ada perbedaan karakteristik ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sebelum tahun 1908, perjuangannya dipimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama. Setelah tahun 1908, perjuangannya dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Karakteristik yang kedua, sebelum tahun 1908, perjuangannya bersifat kedaerahan atau lokal. Setelah tahun 1908, perjuangannya bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Karakteristik yang ketiga, sebelum tahun 1908, perjuangannya bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata. Setelah tahun 1908, perjuangannya menggunakan diplomasi dengan cara-cara modern seperti media, perundingan, lobby, mogok, dan sebagainya. Karakteristik yang keempat, sebelum tahun 1908, terfokus pada pemimpin yang karismatik. Setelah tahun 1908, perjuangan memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Karakteristik yang kelima, sebelum tahun 1908, bersifat reaktif dan spontan. Setelah tahun 1908, perjuangan memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka. Wah, ternyata pola perjuangan setelah tahun 1908 sudah mengenal adanya rasa nasionalisme ya. Menurut kalian, bagaimana ya respon Belanda dalam menghadapi pola perjuangan yang berubah ini? Nah, jika kalian menjadi bagian dari pemerintah Belanda, apa upaya yang kalian lakukan untuk mencegah bersatunya bangsa Indonesia? Teman-teman, tadi kita sudah tahu ya pola perjuangan setelah tahun 1908, yaitu dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Kemudian ciri yang kedua adalah bersifat nasional, ciri yang ketiga adalah perjuangan menggunakan organisasi, ciri yang keempat memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi, dan memiliki visi yang jelas. Nah, setelah karakteristik perjuangan setelah 1908, apa saja ya faktor internal munculnya kesadaran nasional?